Starbucks merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1971 di Seattle, Washington pada Seattle Pike Place Market. Saat ini, Starbucks merupakan perusahaan dengan konsep coffee house terbesar dengan lebih dari 32.000 toko yang berdiri pada 83 negara. Di Indonesia sendiri, Starbucks pertama kali membuka gerainya di Plaza Indonesia pada 17 Mei 2002. Saat ini, Starbucks sudah memiliki kurang lebih 421 gerai di berbagai kota di Indonesia. Dengan populasi Indonesia yang sangat besar, kurang lebih 240 juta jiwa, Starbucks meyakini bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting untuk perusahaannya. Konsumsi kopi bagi konsumen kelas menengah di Indonesia sudah menjadi kultur, terutama untuk anak muda. Inilah yang membuat pasar Indonesia menjadi potensi unik untuk dimanfaatkan Starbucks di kawasan Asia Pasifik. Adapun Starbucks rutin mengambil bahan biji kopi dari Indonesia, namun tidak langsung digunakan, melainkan dikirim ke Amerika. Salah satu biji kopi Indonesia yang diminati yaitu jenis Arabica yang berasal dari Sumatera Utara dengan jumlah sekitar 40 hingga 50 ton per tahun. Di Indonesia sendiri, industri kopi sudah menjadi tren bisnis baru dan menjadi tren gaya hidup masyarakat modern saat ini. Bukan hanya itu, konsumsi kopi secara domestik di Indonesia juga tumbuh hingga 13,9% per tahun, melebihi konsumsi dunia yang hanya 8%. Terkait dengan penggunaan biji kopi Starbucks, semua kopi harus memenuhi standar kualitas biji kopi yang sudah ditentukan oleh Starbucks. Di antaranya 1. Economic Accountability Requirement 2. Social Responsibility Evaluated by Third-Party Verifiers 3. Environmental Leadership Evaluated by Third-Party Verifiers. Dengan tujuan agar 100% biji kopi Starbucks memiliki sertifikasi. Selain itu, Starbucks juga menggunakan biji kopi organik, di mana Starbucks membeli hampir 10 juta pon kopi organik bersertifikat pada tahun fiskal 2011. Pertanian organik di Indonesia merupakan sebuah metode pertanian yang kerap menunjukkan perkembangannya. Namun, permasalahan seperti perpanjangan sertifikasi dan opini masyarakat masih menjadi sebuah dilema. Segelintir masyarakat Indonesia percaya jika suatu produk memiliki sertifikasi dan harganya tidak berubah, hal itu bukanlah suatu masalah. Ada pula yang merasa jika produk petani dapat dipercaya, maka sertifikasi tidak dibutuhkan lagi. Namun, jika dilihat pada contoh negara lain, atau dalam kasus ini Britania Raya, sebagian masyarakat rela membayar 5 hingga 15% lebih mahal untuk produk kopi free trade atau ramah lingkungan. Isu yang kami pelajari terkait topik strategi ekspansi Starbucks ke Indonesia yaitu dianalisis dengan menggunakan teori pastel, di mana teori ini digunakan untuk melihat pengaruh Starbucks di lingkungan eksternalnya seperti tempat di mana Starbucks mengoperasikan bisnisnya. Adapun dalam teori pastel terdapat 6 komponen. Komponen pertama yaitu politik. Komponen kedua yaitu ekonomi. Komponen ketiga yaitu sosial. Komponen keempat yaitu teknologi. Komponen kelima yaitu lingkungan. Dan komponen terakhir berkaitan dengan hukum. Kami meyakini dengan adanya kerjasama pemerintah Indonesia dengan pihak Starbucks akan menghasilkan output yang baik. Kami memberikan solusi melalui 2 pendekatan. Melalui pendekatan Starbucks yaitu pertama, Starbucks disarankan untuk menjual biji kopi asli Indonesia dengan promosi yang lebih luas. Kedua, Starbucks dapat bekerja sama bersama pemerintah dan petani biji kopi Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi petani biji kopi organik. Melalui pendekatan pemerintah Indonesia, pertama, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan petani kopi, karena setiap daerah memiliki keunggulan biji kopi masing-masing. Kedua, pemerintah dapat menawarkan kerjasama dengan pihak Starbucks terkait sertifikasi petani biji kopi organik, agar Indonesia memiliki efisiensi produksi yang lebih baik. Dari solusi yang ada, maka output yang diharapkan adalah pertama, melalui kerjasama yang terjalin antara petani biji kopi Indonesia dan Starbucks akan meningkatkan produksi biji kopi organik Indonesia. Kedua, kerjasama yang terjalin dapat menghasilkan petani biji kopi organik Indonesia yang terverifikasi dan menghasilkan biji kopi organik Indonesia yang berkualitas sesuai standar global. Ketiga, dengan petani biji kopi organik yang terverifikasi dan biji kopi organik dengan standar global, tentunya petani biji kopi Indonesia dapat memperluas distribusi biji kopi organik Indonesia ke pasar global.
Yang keempat, pihak Starbucks memperoleh keuntungan dari hasil panen biji kopi organik petani Indonesia. Yang kelima, dengan biji kopi organik Indonesia akan meningkatkan penjualan Starbucks secara global karena biji kopi Indonesia diminati di pasar global. Dan yang keenam, ekspansi Starbucks di Indonesia akan memiliki daya tarik dan ciri khas tersendiri karena menggunakan biji kopi organik dari petani Indonesia, di mana penjualan kopi Starbucks di Indonesia akan lebih menarik konsumen lokal.